Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu baik dan sehat walafiat ya. Saya Enggar Trisna akan menemani kalian pada podcast Sarung Mix. Santai seru bareng Man Ice. Baik, saya akan membacakan biografi beliau. Beliau lahir di Tanjung Aru 10 Mei 1974. Ulang tahun ya. Beliau pernah menjabat sebagai Wakahumas 2015 sampai 2021, juara Harapan 1 Nasional MTQ Korpi 2018, Dewan Hakim Provinsi Kalimantan Timur 2019. Beliau juga hobi menyanyi dan syahdu dalam membaca Al-Quran. Baik, kita sambut dalam studio kita Ustadz Ismail MPDI. Premiumbeat.com. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, bikhair, sehat walafiat. Mbak Enggar gimana? Alhamdulillah, baik Ustadz. Bagaimana puasanya Ustadz, lancar? Alhamdulillah, sampai hari ini masih lancar dan sehat walafiat. Baik Ustadz, di sini saya mau nanyanya tentang, ini kan kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri ini Ustadz. Iya. Kira-kira kalau Ustadz di rumah tradisi lebarannya gimana Ustadz? Apa itu? Selain ketemu di tempat keluarga, ketemu tempat mamanya Ustadz, mungkin orang tua yang masih ada ya Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Enggar. Jadi dalam tradisi orang Bugis itu, mohon maaf nih, kebetulan saya orang Bugis kan, itu memang suasana yang paling ditunggu dan saya rasa mungkin semua keluarga Indonesia pasti sangat menunggu datangnya Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan ini. Khusus orang Bugis itu biasanya ada tradisi lebaran itu ya bikin buras, burasa bilang orang Bugis. Nah, itu sehari atau 2 hari, ya makanan khas menjelang Idul Fitri itu udah pada begadangan biasanya. Dan karena masih suasana dalam COVID-19 ini, ya terpaksa mungkin ya, atau dipaksa tradisi seperti itu sepertinya sudah mulai, khususnya 2 tahun ini ya saya rasakan tidak lagi yang namanya masak buras bersama. Nah, tapi tetap suasana kekeluargaan dijaga seperti itu. Kemudian tadi ditanya mungkin tahun ini barangkali boleh dikatakan cukup sedih ya. Kenapa? Karena kalau tahun yang lalu ibu saya masih ada menemani, tapi tahun ini sepertinya cukup sedih karena ibu saya sudah tiada, sudah hampir 1 tahun. Jadi barangkali Idul Fitri kali ini yang mungkin boleh dikatakan paling sedih lah, karena kedua orang tua kami sudah tidak ada. Bagaimanapun kami tetap berusaha kumpul bareng, kumpul bersama, walaupun barangkali tidak tidak seperti biasanya. Gitu. Nih Ustadz, memaknai Idul Fitri kali ini. Iya. Berarti sudah 2 tahun kita mengalami pandemi ini Ustadz ya. Tahun kemarin kan kita tahu Ustadz sebagai wakil kepala madrasah bidang humas. Sekarang ini Ustadz dipercaya menjadi PLT, pelaksana tahunan kepala madrasah Pelaksana tugas. Kepala Man Ihsan Cendekia Pasir. Iya. Nah, apa perbedaan Ustadz dari tahun ini dan tahun kemarin? Kira biasa-biasa saja, jadi tidak ada bedanya saya sebagai Wakahumas maupun sebagai PLT Camat. Jadi saya harap pada teman-teman melihat sosok saya ya seperti biasa, hanya saja mungkin secara legalitas formal, karena memang ada jabatan yang saya emban dan itu ditunjuk langsung oleh Pak Direktur gitu ya. Tetap memang ada itu, Mas. Kira kalau
hubungan sehari-hari dengan teman-teman guru tenaga pendidikan ya, tidak ada yang berubah dalam diri saya. Jadi monggo seperti biasa, mau dipanggil ustadz, mau dipanggil bapak, terserah gitu kan. Artinya saya raja. Jadi bagi saya sebuah jabatan itu seperti yang saya ungkapkan pada saat rapat dinas pertama di pertemuan, itu bukan sesuatu yang istimewa, malah ada rasa berat di pundak saya gitu ya. Walaupun PLT loh ya, Iya. walaupun PLT, Tanggung tapi jawab sekali besar lagi ya. tanggung jawabnya sebagai pucuk pimpinan itu berat. Apalagi di Manitia Pasar ini saya anggap sebagai sebuah kapal yang besar, membawai 80 tenaga guru dan kependidikan. Nah, belum lagi tanggung jawabnya kepada siswa dan sebagainya. Jadi seumur hidup saya baru kali ini kitanya menerima sebuah amanah yang menurut saya cukup berat. Menjadi Wakahumas saja kemarin saya rasa sudah cukup berat. Itu walaupun hanya meliputi kehumasan ya, apalagi sekarang jadi PLT, jadi sudah membawahi semuanya. Jadi kalau kemarin mungkin ketika Wakahumas itu berpikirnya masih sempit, artinya khusus di kehumasan, Iya. tapi ketika ditunjuk menjadi PLT Semuanya camat, ya. maka semua harus melingkupi. Jadi harus mengetahui bagaimana akademik, bagaimana kesiswaan, bagaimana kehumasan, bagaimana sapas dan seluruhnya. Pendek kata seluruh apa yang ada di Manitia Pasar ini harus diteropong gitu. Jadi belajar lagi dari awal Ustadz ya. Ya bismillah, mau tidak mau, kalau Siap. saya boleh tiru pendahulu saya Ustadz Anam, harus memantaskan diri jadi kepala madrasah seperti itu. Oke. Ya. Bagus sekali motivasinya ya. Hmm, Terus ini pertanyaan pribadi nih Ustadz Hidayah, masuk. boleh. Gitu. Sekarang kan pelaksana tugas, berarti menahkodai setengah istilahnya ya kan. Terus apakah ada kiranya peluang atau kesempatan Ustadz untuk menahkodai secara utuh dalam artian menjadi kepala madrasah Manisan Cendekia Pasir? Ya baik, sekali lagi saya mengulang, sebenarnya tidak ada ambisi sekalipun, sedikit pun saya ingin menjadi nahkoda dari Manitia Pasir gini ya. Hidup ini memang harus punya ambisi, tapi ambisius nggak boleh. Tapi ketika teman-teman membuat apa itu ucapan selamat dan sukses, kemudian ada yang memposting di medsos, kemudian ya banyak sekali komentar, bahkan saya lihat banyak doa, dukungan, harapan, tidak sedikit itu. Jadi untuk menghargai itu ya bismillah gitu. Sekali lagi bukan dalam kerangka sangat ambisi untuk meraih sebuah jabatan, tapi karena memang sebuah aturan, jalurnya harus dilewatin. Jadi secara pribadi nih, saya ngomong bagaimanapun saya harus tetap meminta pendapat dari pendamping hidup saya, karena selama ini istri saya itu sangat banyak mendukung karir saya ya. Bahkan istri saya itu kurang lebih 11 tahun yang lalu dia rela berhenti menjadi guru. Ya, saya tidak bisa menahan dia. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, apa sih yang menyebabkan kamu berhenti jadi guru gitu ya? Alasan utamanya sebenarnya ingin ya fokus di rumah aja, biar saya Sebagai ibu rumah tangga. ya seperti itu. Nah kemudian untuk menjadi peluang maksud peluang menjadi kepala Manitia Pasar ini, kalau saya boleh katakan hari ini masih 50-50 lah. Karena tadi itu saya harus menunggu sinyal, kalau ibaratnya sudah sinyal hijau dari istri saya ada mengizinkan ikut berkompetisi, bismillah. Jadi insya Allah lah, artinya Siap Ustaz. ya siap berkompetisi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ketika ada rekrutmen jadi calon kepala Manitia Pasir diluncurkan dari Kementerian Agama RI. Saya insya Allah dengan izin istri, tentunya dengan doa kawan-kawan semua, ya tanpa mengecewakan harapan mereka gitu ya. Insya Allah, bismillah, saya siap berkompetisi. Dan saya mengajak kepada teman-teman semua sebenarnya ya, di Kabupaten Pasir ini, untuk ikut meramaikan bursa pencalonan kepala Manitia Pasir ya, seperti itu. Baik, jadi di belakang sosok Ustadz Mail ini selalu ada dukungan istrinya ya Ustadz ya.
Baik Ustadz, menurut Ustadz berarti ya di momen Idul Fitri ini yang sekarang masih dalam suasana pandemi, Hmm. apakah terasa masih kesakralannya Ustadz? Karena kan kita tahu dilarang mudik, di pembatasan sosial ya kan? Iya, Kalau dari Ustadz pribadi. ya memang sih kalau apa dari segi kesakralan itu tergantung dari suasana hati kita masing-masing ya, itu pendapat saya ya. Artinya bagaimanapun Idul Fitri kalau kita mana secara bahasa itu kembali kepada kesucian, kita semua berharap setelah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan itu benar-benar kita pada saat 1 Syawal itu kita benar-benar kembali pada kesucian kita, dalam arti ya kita tidak lagi memiliki dosa terutama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu dengan keluarga kita biasanya kan kita saling saling memaafkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kalau dibandingkan dengan katakanlah 2 tahun terakhir ya, itu suasananya sangat berbeda. Kalau tahun yang lalu kan masih dibolehkan tuh mudik ya. Yang ini yang benar-benar ya benar-benar mungkin banyak orang tidak lagi merasakan suasana keluargaan yang kental lah. Walaupun ada himbauan tidak mudik, tidak pulang kampung, mungkin ada yang menganjurkan lewat Zoom saja, tapi kan beda ya. Iya, beda rasanya. Beda rasanya kalau langsung ketemu tatap muka, Iya, berpeluk-pelukan, bercipika-cipiki dengan Berjabat anak, tangan. berbatangan, masya Allah. Nah, suasana itu ya tentu Iya. kalau dikatakan Kurang, sakral maksudnya. agak kurang sakralnya. Ya, mudah-mudahan lah kita berdoa tahun ini mudahan yang terakhir lah. Semoga COVID-19 ini semakin melandai dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat dari bumi Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Semua berharap seperti itu. Insya Allah dengan doa kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita semua bisa kembali dalam keadaan normal seperti biasa. Lebaran baru di Idul Fitri. Insya Allah. Ustadz ini dengar-dengar suaranya mirip Ebit GAD ya. Masya Allah. Coba kita bisa dengarkan suara Ustadz yang merdu ini coba ya. Lagu apa ya? Lagu apa ya Ustadz? Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Sayangnya lagu yang nggak hafal ya. Tapi ada sebenarnya lagu yang dari Ebit GAD itu yang saya suka, tapi sekali lagi karena liriknya saya nggak hafal, terutama ketika mengenang ayah. Ini ayah dulu, yang ayah dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita. Asik. Apalagi kalau mengenang ketika saya menyanyikan lagu itu memang sedih banget. Jadi bapak saya itu profesinya sebelum menjadi guru, bahkan ketika beliau menjadi guru pun beliau masih menyempatkan diri menanam padi di rumah saya. Waktu itu rumah kami di sana. Ya itu kalau ingat itu masya Allah ya, sama dalam suasana Idul Fitri seperti ini. Pasti kangen banget. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyayanginya, mengasihinya dan menghindarkannya dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustadz, ini closing terakhir ya. Di hari yang fitri ini tentu kita kan memulai kembali lembaran baru ini. Ustadz, kira-kira apa harapan Ustadz untuk kemajuan madrasah? Ya baik, terima kasih pada Mbak Enggar sebagai PLT Kepala Madrasah Kalian Negeri Insan Nasir. Harapan saya yang pertama, mari kita lanjutkan, kita perjuangkan cita-cita luhur dari pendahulu kita ya. Saya apa yang dirintis oleh Ustadz Khairul Anam selama ini, tadi kita
lanjutkan, kita teruskan. Kemudian yang kedua, soliditas, kemudian kebersamaan. Itu yang perlu kita jaga dan rawat di Mind Instant Cendika Pasir ini, karena kita yakin dengan kita bersama, bekerja sama, bersinergi, semua unsur, ya, baik itu pimpinan, guru, tenaga pendidikan, termasuk komite orang tua itu kalau selalu kerjasama dengan baik, insya Allah apa yang menjadi visi dan misi Mind Instant Cendika Pasir ke depan akan cepat terwujud. Kemudian harapan saya yang ketiga, sebagai PLT Kepala Madrasah, mohon saya diberikan masukan dan saran. Kemudian kalau ada hal-hal yang barangkali tidak berkenan, alangkah baiknya saya ditegur. Bagaimanapun saya manusia biasa gitu ya, tidak lepas dari kekurangan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita tetap komitmen memajukan bersama Instant Cendika Pasir ini. Insya Allah saya sering mengingatkan, jika kita senantiasa berkomitmen untuk memajukan Mind IC, kemudian kita mengabdi sepenuh hati dengan rasa suka, dengan rasa cinta, tanpa mencampuri mengurusi teman-teman gitu ya, apalagi jauh dari penyakit iri dan dengki. Insya Allah kita aman dan nyaman bekerja di sini. Apalagi negara sudah memberikan sarana fasilitas yang luar biasa gitu kan, jadi perlu sangat kita syukuri ya kan. Mohon maaf termasuk Mbak Enggar misalnya, kalau begitu masuk di sini hanya beberapa waktu ternyata langsung dapat rumah dinas kan. Jadi itu harus kita hargai, kita syukuri, dan kita buktikan dengan menunjukkan prestasi, karena bagaimanapun slogan kita kan di depan itu prestasi dulu, prestasi mandiri Islami ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa meraih itu, bukan hanya siswa, kita juga tunjukkan sebagai tenaga pendidik, kita juga bisa berprestasi seperti itu. Kalau untuk harapan Ustadz sendiri pribadi, apa kira-kira buat tahun ini membuka lebaran baru di Idul Fitri? Ya, kita memulai tadi dari awal kan saya bilang, dengan adanya komitmen kita untuk menunjukkan Mind Instant Cendika Pasir ini dengan nawaitu yang juga suci, apalagi lembaran baru. Kalau dikatakan lembaran baru kan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, ya mari kita tata lagi hati kita, karena bagaimanapun amal, perbuatan, pengabdian kita itu sangat ditentukan oleh hati. Jadi kalau dari awal hati kita, niat kita suci untuk mengabdi di Mind IC ini, insya Allah nanti endingnya juga akan baik. Jadi itu yang perlu kita tata. Artinya insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya, rezekinya itu. Jadi seberapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, dan insya Allah teman-teman yang ada di sini semuanya akan dicerahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz telah hadir di studio kita pada hari ini. Sangat luar biasa, termotivasi ya Ustadz ya. Semoga tahun-tahun ini harapan yang Ustadz tadi telah doakan dan sampaikan bisa balik ke kita masing-masing. Amin, Rabbal Alamin. Baik, saya Enggar Trisna bersama Ustadz Ismail undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minkum.